Karena Rasulullah lah yang menjadi suri toladan bagi kita semua. Kita sudah mengkaji sampai hal-hal yang disunahkan di dalam sholat. Masih ingat apa yang pertama kemarin? Membuat sutroh. Apa itu sutroh kemarin? Tirai. Kalau ada yang lewat termasuk membatalkan sholat apa enggak? Enggak, tapi memutuskan kehusuan di dalam sholat dan akan dapat dosa yang lewat di depan orang yang sholat, ya, terutama yang tidak menggunakan sutroh. Ya. Kemudian kemarin pembahasan itu sudah selesai. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram juga sudah kita buka sampai di situ. Ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, serta ketika berdiri dari tasahud awal. Itu adalah waktu-waktu kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Kemarin sejajar dengan apa, Bu? Masih ingat? Yang pertama ada yang membolehkan sejajar dengan kedua telinga, ya. Kemudian yang kedua sejajar dengan pundak, monggo, ya. Yang enak mana? Ini semuanya sudah kita kaji di bulan yang lalu. Lah untuk sekarang yang ketiga adalah meletakkan tangan kanan pada tangan kiri di atas dada. Udah belum itu? Belum ya. Jadi ketika takbiratul ihram kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini nanti juga banyak pertanyaan. Yang namanya tangan itu sampai sini atau sampai sini gitu ya. Maka insya Allah nanti akan kita kaji. Salah satunya adalah jangan sampai keliru. Itu termasuk kita ketika merapikan jenazah. Jenazah itu kan boleh tangannya ke bawah, boleh juga disedekapkan seperti orang yang sholat, ya Bu ya. Jadi ketika kita mengafani jenazah, juga tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri, kemudian ditaruh di atas dada, ya. Kecuali sudah kaku, nggak bisa ditekuk, itu boleh kembali seperti semula, seperti mau sholat. Jadi tangannya ditaruh di kanan dan di kiri. Ngerti nggih? Ada yang jadi tim jenazah di sini? Ada? Oh, ada ya. Sudah pernah belajar tentang jenazah? Alhamdulillah ya. Jadi ini sama juga ketika kita sholat, ketika kita mengafani jenazah. Naruhnya gimana tadi? Tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian ditaruh di atas dada. Mana Bu dadamu? Nah, sakitnya di mana Bu? Ya, di sini ya. Dada itu yang punya gunung kembar. Betul apa enggak? Kalau enggak ada gunungnya namanya perut. Iya kan? Ya jadi biar paham, oh dada ki ning kono ya. Jadi ditaruh di atas dada. Maka kita semakin jelas. Misalkan kemarin belum seperti itu, ya kita tinggal kembali kepada apa yang dicontohkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini pertama berdasarkan hadis dari Sahal bin Sa'id, dia berkata, kanan nasu yuk maruna ayyadu ar-rajulul yadal yumna ala dhira'aihil yusra fi sholah. Jelas banget ya Bu ya hadisnya. Orang-orang diperintahkan agar seseorang itu meletakkan tangan kanan pada tangan kirinya pada waktu mengerjakan sholat ya. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Pokoknya yang penting mau tangan di sini
Mau tangan ke sini monggo ya. Yang penting pokoknya tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri, kemudian ditaruh di atas dada. Sudah tahu dadanya? Ayo disentuh. Nek sing wis randuwe ya biasanya yang kena apa itu kanker payudara kan diambil ya Bu ya. Ada yang dua-duanya diambil berarti wis ora duwe payudara ya. Alhamdulillah jenengan termasuk diberikan kesehatan yang lahir dan batin. Sekarang itu banyak mengenai kaum wanita. Tahu-tahu setelah dicek kok ada benjolannya ya. Akhirnya harus dioperasi. Lah, ini juga termasuk mengingatkan kepada kita. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada aku supaya bisa mengisi waktuku dengan memperbanyak ibadah. Supaya aku bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah ketika mengajarkan sholat itu selalu bil af'al, dengan perbuatan itu supaya mudah untuk dikerjakan. Jadi mengerjakan sholat, mengerjakan haji itu semuanya dengan menggunakan perbuatan. Kalau yang haji itu khudu ani manasikakum gitu ya. Tapi kalau sholat solu kama ro'aitumuni usoli. Walaupun ada orang yang melesetkan solu kama ro'aitumuni usoli. Lah ada yang mengajarkan padahal niat itu semuanya di dalam hati. Ya, niatnya itu di dalam hati visudur. Jadi hadisnya jelas ya Bu ya. Jadi tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri, kemudian ditaruh di atas dada. Itu walaupun termasuk sunnah, tapi ya memang kita itu melaksanakan yang sunnah ya, yang disunahkan Nabi. Kemudian dalil yang kedua dari Wa'il bin Hajar, dia berkata, "Sholaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sodrihi." Lah, ini juga diperjelas lagi. Kalau hadis itu diulang isinya sama, berarti mentakkidkan kalau cara menaruh tangan itu adalah tadi tangan kiri ditaruh di atas, tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri. Terjemahannya begini yang ini, apa katanya? Aku mengerjakan sholat jamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau meletakkan tangan kanan beliau pada tangan kiri beliau di atas dada beliau. Isinya hampir sama kan? Cuman beda sedikit. Ini berarti kalau Nabi mengatakan zaman ada Nabi, kalau kita mau tanya, ya Rasulullah, langsung ketemu pada Rasulullah. Bagaimana caranya menaruh tangan ketika takbiratul ihram? Rasulullah langsung menjelaskan dengan perbuatannya. Ya, dengan perbuatannya. Lah sekarang kita tinggal belajar tentang hadis-hadis yang beliau tinggalkan, termasuk hadis ini tadi, cara menerangkan tentang menaruh tangan ketika takbiratul ihram. Ya, jadi gimana tadi Bu caranya? Tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri, diletakkan di atas dada. Besok kalau ulangan bisa? Ya, insya Allah nilainya 100 ya. Ya, berarti naik kelas semuanya. Masya Allah. Nanti lo dek pertanyaannya. Siapkan pertanyaan yang banyak. Kemudian yang keempat, tadi sudah pembahasannya tentang tangan kanan ke tangan kiri. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita lanjut pada nomor berikutnya. Enggak ada? Cukup jelas ya? Ya, sekarang yang keempat adalah ketika sholat melihat ke tempat sujud. Ini sudah kita bahas ketika belajar tentang membuat sutroh ya. Salah satu kita
menaruh sutroh itu biar pandangan kita tidak kemana-mana gitu kan, supaya pandangan kita ke tempat sujud. Jadi ya dengan sekarang modelnya pakai sajadah atau dengan kalau kemarin minimal menggunakan pelana kuda atau pelana onta supaya orang-orang tidak lewat dan ternyata membuat dosa kalau yang lewat dan memutuskan kekhusyuan dan faedah yang lain supaya pandangan mata orang yang sholat itu tidak ke atas. Ya sholat kok ngitung apa usuk ya orang rampung-rampung, padahal namanya usuk di atas itu dihitung nanti balik meneh keliru meneh lah, kok ora sida rampung-rampung, ya itu setan ya. Jadi wong sholat kok melihat ke atas. Ada dulu orang sholat itu Allahu Akbar langsung yang dilihat ke atas. Kijane belum belajar tentang fikih wanita ya. Jadi kalau sholat itu yang dilihat kemana Bu? Tempat sujud. Tapi kalau di Mekah kemarin gimana? Lihat Ka'bah. Sudah pernah sholat lihat Ka'bah? Oh belum, insya Allah nanti bareng-bareng ya Bu ya. Ngajinya nanti dipindah ke sana ya. Nanti semuanya siap-siap. Kita mau ngaji outing kelasnya nggak cuman di Karanganyar ya, tapi insya Allah di Haram ya. Nanti pindah dari Masjidil Haram yang di Madinah dan pindah di Mekah Mukarramah biar sholatnya bisa menghadap ke Ka'bah. Masya Allah, lihat Ka'bah pertama kali itu bisa nangis betul Bu. Iki tenanan apa ora, Masya Allah. Kok gambarnya persis karo sing didelok ning TV ya. Kok podo sing dilihat di HP-HP ya. Masya Allah, itu semuanya adalah kalau sudah menjadi tamu Allah itu pasti dimudahkan. Namanya saja Duyufur Rahman. Sudah tamu-tamunya Allah itu ya mangkat itu ternyata karek mangkat ya. Padahal dipikir belum tentu orang yang punya uang banyak itu mampu berangkat ke sana. Karena mungkin ada yang takut ya. Mereka punya uang banyak tapi mau ke sana itu katanya takut. Tidak tahu kan ada yang menerangkan nanti akan apa yang dilakukan di tanah air itu akan dibalas sama Allah kontan ya. Maka ada tahu-tahu orang yang sudah sampai sana tapi nggak bisa lihat Ka'bah ya. Padahal neng ngarepe sak mono gedene. Tapi kenapa? Sama sekali Allah menutupi matanya tidak bisa melihat Ka'bah. Dan cerita-cerita itu banyak sekali. Kadang yang terjadi juga laki-laki, kadang juga perempuan. Ada yang berangkat ke sana pakai uang dari uang yang tidak halal atau dapatnya dari uang zaman sekarang itu ada namanya uang pesugihan, tidak tahu kaya ngopo uang pesugihan itu. Jadi dia dapat uangnya dari yang namanya babi ngepet ya. Kok jenengan dia tahu juga ya. Pernah lihat babi ngepet? Belum. Tidak tahu itu ya di TV. Nah di TV ya namanya di TV kan membuat bisa dibuat ya Bu ya. Tidak tahu tenanan apa ora. Tapi mereka-mereka yang ke sana itu semuanya ya karena yakinnya dia percaya kepada setan. Maka otomatis ketika uang itu dibuat untuk melaksanakan ibadah, apalagi ibadah menuju Ka'bah Syarifah, ya Allah langsung membalas dengan kontan ya. Nggak usah nanti di hari akhirat, tetapi di sana pun ya ada yang orang tahu-tahu stres ya, tahu-tahu berubah jadi babi, ada yang berubah, tapi enggak tahu belum pernah lihat kalau yang kayak gitu tuh ya. Tahu-tahu nangis di dekat Ka'bah, ada yang tahu-tahu enggak bisa apa tadi melihat Ka'bah. Tentunya itu semuanya ada sebabnya. Maka kita ngaji ini adalah minta sama Allah supaya ditunjukkan ke jalan yang lurus.
Maka doa yang kita panjatkan itu tiap hari ketika ada kajian, selesai kajian apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, aku minta kepadamu selamat dalam agama, biar tidak mengerjakan agama yang salah. Kemudian yang kedua apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi, dan berikan kesehatan dalam badanku ya Allah. Nah, jadi terus itu diminta, misalkan jenengan ora apal bisa pakai bahasa Indonesia. Karena kata Allah, ud'uni fastajib lakum, mintalah kepadaku, nescaya Allah akan ijabah. Jadi kita itu semuanya disuruh minta. Minta yang mustahil pun enggak apa-apa. Minta tiap habis sholat, pokoknya panggillah aku menjadi tamu Allah ya Allah ke Makkah Mukarramah dan Madinatil Munawwaroh. Enggak apa-apa. Pokoknya minta. Nanti tahu-tahu dimudahkan. Dodol itu kok ya biasanya ora payu laris. Itu ada jamaahnya Umi itu dodole pentol. Sekarang kan model jual pentol itu lho Bu ya. Padahal jualannya awalnya itu sate. Satenya itu enggak laku sama sekali. Maksudnya ya nek laku enggak begitu banyak, laris ya. Kemudian dia tahu-tahu ada yang nawari kursinya masih ada satu, mau ikut enggak? Dia langsung bilang ikut ya. Nah ternyata ikut itu ikut untuk umroh ya. Lah ketika sudah dimasukkan karena tinggal satu, tapi suamimu nggak bisa ikut gitu. Akhirnya dia langsung daftar satu. Ketika daftar itu enggak punya uang sama sekali. Belum punya uang Bu, sudah bilang ikut itu belum punya uang. Kemudian dia ngorak-arik pakaiannya, nenggon pakaian itu untuk DP. Jadi tahu-tahu dapat uang di almari, lah seneng banget ya Bu ya, padahal ya uangnya dewe ya. Tapi ketika nyimpen itu ya memang kadang-kadang kita kan seperti itu ya, penurandang langsung entek kabeh, maka yang lainnya disimpan. Ketika dapat uang itu langsung untuk DP. DP itu dikira ya bayarnya nanti masih lama lah. Ternyata jarak berapa pekan sudah disuruh melunasi. Lah harap melunasi kapan weh? Kok ya belum punya uang, terus tahu-tahu apa? Jualan yang namanya jenenge pentol ya Bu ya. Pentol itu kan ya dagingnya kan enggak banyak ya. Wes itu pokoknya kayak disok sama Allah. Duit itu kok langsung ada saja Bu, tiap hari itu pokoknya ada uang masuk sampai waktunya melunasi dia bisa langsung lunas. Kayak ndak percaya tuh Bu. Wes pokoknya kok ora percaya, tapi ternyata itu juga terjadi dengan niat yang kuat ya. Akhirnya pamitan ke Umi, kalau insya Allah kami mau berangkat sama temennya tapi enggak sama suami. Masya Allah ya diceritakan itu ke Umi kalau dari awalnya tuh enggak punya uang sama sekali. Terus pulang itu juga ngoleh-oleh itu Bu. Lah kok ya iso tuku oleh-oleh barang padahal orang duwe duit. Ya saking senengnya itu pulang itu langsung ke rumah Umi sambil bilang di sana, kok Ustazah sudah sampai sana itu ini sudah kepengen datang lagi. Ya memang sudah kayak ada magnetnya ya. Kalau sudah pernah sampai ke sana itu ya memang biasanya kepengen lagi ya. Maka dengan usaha apa saja yang penting pokoknya halal ya Bu ya. Kalau tidak halal ya tadi Allah akan membalas dengan kontan ya. Tidak usah nunggu nanti di alam akhirat, tapi Allah akan membalas di sana secara kontan. Jadi kalau jualan itu termasuk halal apa haram? Halal. Akhalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Dan sekarang ini masih jualan. Jadi ciloknya itu dia jualnya panas. Tapi Umi juga belum pernah ngerasa rasanya kayak ngopo ya jane ora pate enak loh Ustazah, katanya temannya bilang itu.
bilangnya rapata enak. Jadi pakai dandang yang kotak itu loh Bu ya. Susun berapa karena jarine anggere entek gawe meneh entek lagi. Entek gawe meneh mbuh tangane kesel apa ora ya. Kalau yang ndak jarang kerja itu kan capek, apalagi Umi suruh bikin seperti itu sekarang wis ora conggah, wong ora tau megang dapur ya. Karena sekarang kalau Umi ini kan tinggal ngopeni awak ya Bu ya, supaya Allah memberikan kesehatan. Maka di dalam hal ini kita minta terus kepada Allah contoh-contoh doa yang diajarkan Nabi tadi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi, dan berikan kesehatan untuk tubuhku ya Allah. Ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa barokatan fil rizki ya. Jadi kalau engkau memberikan rezeki kepadaku ya Allah, supaya menjadi rezeki yang barokah halal seperti tadi ya Bu ya. Ternyata bisa barokah, bisa untuk tukang pentol naik umroh. Nah, kalau dulu kan ceritanya tukang bubur naik haji. Di situ ya ada tukang bubur naik haji, tapi berangkatnya ditakdirkan sendiri-sendiri karena dulu ada aturan yang ketat. Pertama umur, yang umur sekian nggak boleh berangkat, akhirnya terpisah suami istri. Terus tahun kedua penyakit, suaminya berangkat sendiri, istrinya berangkat sendiri, wis ora apa-apa pokoknya mangkat dewe-dewe ning beda tahun. Itu semuanya adalah tukang bubur. Lah sekarang itu bukan tukang bubur tapi penjual pentol ya. Bisa naik umroh. Jadi doa-doa yang diajarkan Nabi seperti Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin, seperti yang diajarkan tadi, banyak kan doa-doa nanti lama-lama jenengan apal. Ya, jadi kalau dibiasakan nanti lama-lama apal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasadi wa barokatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Dan aku minta ya Allah kepadamu, aku bisa taubat sebelum aku mati ya Allah. Jadi kalau memang aku salah, ingat ya, diingatkan lewat pengajian, aku mengubah diriku yang salah itu supaya jadi benar. Ya seperti tadi tentang sholat ya Bu ya, ayo kita perbaiki dari satu persatu. Ya, barokatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut, dan engkau berikan rahmat ketika sedang nanti sakaratul maut. Maka doa yang selanjutnya adalah minta diberikan keringanan di dalam sakaratul maut ya. Kalau kita bahas dalam kitab Tadkirah disebutkan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Itu ternyata tafsir disebutkan dalam kitab itu adalah maut itu semua manusia pasti akan mengalami sakaratul maut. Ya cuman ada yang nampak sakit, ada yang enggak, itu semua tergantung pada amal. Lah beberapa hadis menyebutkan di kitab itu rasanya yang paling ringan kuwi namanya sakaratul maut. Itu ada yang bilang seperti kambing hidup dikuliti. Ada salah satu hadis itu menyebutkan sakaratul maut itu sakitnya koyo kambing hidup dikuliti. Gimana rasanya? Urip tapi dikuliti. Terus ada yang mengatakan seperti digergaji. Makanya kadang-kadang ada yang matanya naik kemudian turun gitu kan. Naik turun, apalagi kalau orang kafir ya. Kalau orang Islam kan kata Nabi diambil seperti mengambil rambut di tepung yang basah. Gimana kalau ngambil di tepung yang basah itu? Serut gitu kan. Pernah kan kita nyampur tepung mau bikin tempe goreng, mendoang, kelebon rambut ya. Iki rambutnya sapa? Nek dawa berarti rambutnya ibuke ya. Kalau pendek berarti rambutnya
PAE ya. Nah, itu ngambilnya seperti itu. Jadi gampang. Maka kadang-kadang kalau kita melihat orang yang sakaratul maut itu kok tahu-tahu les ya, gampang ya. Bahkan badannya itu dinginnya itu terasa dari bawah sampai akhir. Jadi di situ dikatakan bahwa kenapa kita suruh minta Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tadi kan dalam doa itu akhirnya nanti ada berikan keringanan kepada kami ya Allah ketika nanti datang sakaratul maut. Minta terus ya Bu ya. Minta terus sama Allah ketika habis sholat. Waktu yang ijabah itu adalah waktu setelah sholat fardu. Jangan langsung pergi dulu. Syukur naik subuh sing suwe, dikira sing lama, kemudian langsung ikut suruk ya Bu ya. Siapa di antara kita yang nanti sampai punya majelis suruk ya. Ada jamaah umi itu sekarang yang awal-awal sing melu meng loro telu, sekarang bunda katanya. Sekarang yang ikut sudah hampir 30-an ya. Bapak-bapak ada yang ikut, ibu-ibu ada yang ikut. Akhirnya sekarang ada per bulan itu ada acara sarapan bersama. Siapa? Majelis suruk ya, majelis yang selalu ikut melaksanakan sholat suruk. Siapa tahu nanti di sini juga bisa ya. Kemudian dilanjutkan jalan sehat ya. Jalan sehatnya orang nek 17-an. Hari ini tadi juga Umi itu mau ngisi di mana tadi? Di Cemani itu akhirnya ketutup jalan semua. Sudah sampai tengah-tengah mengharap teko putar balik karena yuk kedang-dangan untuk lomba. Terus balik ke jalan yang besar, di sana ada lagi. Ternyata hari ini tadi yang jalan-jalan banyak. Termasuk besok tanggal 30 itu juga ada jalan sehat lagi di Balai Kota ya Bu ya, yang pengen ikut nanti bisa gabung ya. Nanti sama Ustadz Sihabuddin dengan wali kotanya, insya Allah nanti Umi hadir di sana juga. Bisa hadir di sana tanggal 30. Nah, itu jalannya sambil untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Nah, mungkin nanti bisa dipimpin oleh panitia. Wah kita wis sepuh-sepuh kok kuat. Umi ora terus terang lho Bu, ora kuatkan jalan ya. Wong jalan dari parkir aja tadi apa detak jantungnya langsung naik. Makanya tadi kelihatan kan ambekannya Masya Allah ya. Sama ketika umroh itu kemarin dia gitu. Jadinya Alhamdulillah didorong oleh anak-anak. Itu karena berat badan saya yang sudah sangat-sangat berat sekali. Karena memang pasien HD itu disuruh mengurangi minum. Tapi hari ini malah bawa termos. Soalnya kalau minum sudah dingin itu nggak enak. Jadi harus minumnya masih panas. Kok ada termos di depan Ibu ya, itu tadi bawa dari rumah. Nanti jangan ada yang tanya lagi ya. Enggak. Itu termasuk yang disunahkan oleh Nabi Muhammad, sholat menghadap ke tempat sujud. Dasar yang pertama, lama dahola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al Ka'bata ma kholafa basaruhu maudhi'a sujudihi hatta kharaja minha. Tadi kok sampai ke umroh ya, ternyata ada Ka'bahnya itu tadi ya Bu ya. Akhirnya cerita orang yang bisa berangkat umroh karena jualan pentol ya. Tatkala Rasulullah memasuki Ka'bah, maka pandangannya mata beliau tak pernah bergeser dari tempat sujud beliau sampai keluar darinya. Ya, jadi ini juga misalkan di sana nggak bisa melihat Ka'bah, maka juga tetap melihat tempat sujud ketika sholat. Kemudian yang kelima, sunnah yang kelima meluruskan punggung ketika rukuk. Berarti rukuk itu tidak boleh terlalu ke bawah, juga tidak boleh terlalu
ke atas, tapi harus lurus. Ada yang mengatakan ketika ditaruh gelas itu tidak akan tumpah. Sekarang malah dibuat lomba 17-an ya Bu ya. Ditaruh gelas di atas punggung suruh jalan ya. Kira-kira isopora ya. Ternyata banyak yang tumpah ya. Lah ketika ruko itu memang hendaklah meluruskan punggung. Punggungnya diluruskan. Tidak mengangkat kepala atau menundukkannya. Jadi kepalanya tidak boleh ke atas, tidak boleh ke bawah, tapi harus lurus. Kemudian tangannya menggenggamkan telapak tangan pada dua dengkul, lutut. Ya. Kan kalau rukuk yang dipegang lutut. Ya, mana lututmu? Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, alhamdulillah. Termasuk kemarin anggota sujud ya Bu ya. Lutut itu masuk pada anggota sujud. Nah, ketika rukuk yang dipegang adalah dengan cara menggenggamkan telapak tangan pada dua lutut dengan, ini yang perlu digarisbawahi, merenggangkan jari jemari serta menjauhkan dua lengan tangan dari lambung. Berarti kalau ketika rukuk tangannya itu memegang dengkul tetapi direnggangkan. Nah nanti bedanya ketika sujud. Kalau sujud tangannya, jari-jarinya harus rapat. Tapi kalau pas rukuk jari-jarinya renggang. Coba praktek semuanya. Pegang dengkul. Mana dengkulmu? Ya. Ya, jadi tangannya semuanya megang dengkul dengan merenggangkan. Ya, merenggangkan. Jadi bukan begini, tetapi renggang. Bisa Bu? Bisa ya? Ya, jadi dengan cara merenggangkan. Ini semua berdasarkan hadis Abu Humaid tentang cara sholat Nabi yang di dalamnya termaktub ketika beliau rukuk, beliau memegang kedua lutut dengan telapak tangannya, kemudian membungkukkan badan hingga benar-benar lurus. Ya, jadi berusaha semaksimal mungkin untuk meluruskan antara kepala dan punggungnya. Kepalanya tidak boleh terlalu ke bawah dan kepalanya juga tidak boleh terlalu diangkat, tapi berusaha untuk lurus. Ya. Gandeng meluruskan kok termasuk urung lurus, tapi kita sudah punya niat, sudah belajar bahwa besok ketika ditanya, kenapa kok kepalamu tidak keluruskan? Ya, kami sudah meluruskan ya Allah, tapi belum juga bisa lurus. Kan tandanya orang yang sudah tua itu kan salah satunya bungkuk. Ya. Jadi jalannya sudah rotok. Berarti nek sing wis jalane rotok bungkuk itu tandanya nek wis tua ya. Nah ini sudah tua apa belum di sini? Oh sudah tua. Mana yang sudah tua? Kayaknya nek dilihat wajahnya itu masih masih imut-imut ya Bu Hajah ya. Masih, apalagi Bu Hajah itu masih kelihatan cantik banget ya. Nggak tahu sudah ubanan apa belum, kayaknya belum ya. Kalau Bapak kayaknya kok ya sudah sama Abi ya. Ternyata Umi sudah mulai tahu pasangan-pasangannya mana tahu ya. Ternyata rambutnya sudah pada putih-putih. Kalau yang putri kan nggak pernah dilepas ya, jadi nggak tahu ya. Walaupun rambutnya putih, tetap nggak kelihatan. Tapi jangan sekali-kali menyemir rambut dengan warna hitam. Kalau mau semir, warnanya yang selain dari hitam. Warna apa Bu? Coklat, warna ungu, atau warna nanti mesti bapak-bapak pada pangkling. Kok rambutmu kaya orang barat ya? Kok tambah enom wae to Bu saiki ya? Padahal jane umurnya ra iso dihapusi nggih. Namanya umur ya tetap tua ya. Kalau sudah punya, karena umur kita ini kan tiap hari berkurang. Tinggal karek nunggu esok apa sore. Lah ngoten ta Bu? Iya, esok apa sore menunggu waktu sholat. Maka kalau sudah datangnya waktu sholat, segera
sholat. Kemudian dari Aisyah dia berkata Rasulullah itu apabila rukuk maka beliau tidak menaikkan kepala beliau dan tidak menurunkannya, akan tetapi menempatkannya di antara kedua keadaan. Jadi tadi dikuatkan kepalanya tidak boleh terlalu ke bawah dan nggak boleh terlalu ke atas. Pokoknya berusaha meluruskan punggung. Lah ini nanti besok ulangan keluar ini kayaknya MC-nya udah mulai bikin soal Bu ya. Wes harap kira-kira nanti mau piknik kemana. Mudah-mudahan Umi tidak termasuk yang diangkat lagi ya. Jadi kalau panitia sudah berusaha kira-kira masih lama kok enggak ini pikniknya? Oh sebelum puasa. Jadi acaranya pokoknya yang tiling-tiling ya Bu sebelum puasa itu biasanya ada piknik sambil namanya apa itu kalau zaman Nabi marhaban ya Ramadan biar dapat pahala dua-duanya. Jadi selalu mengingatkan kepada kita semua untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh berbahagia dan dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada hadis Abu Humaid sumaroka awawa doa yadai ala rukbataihi ka'anahu qabidun alaihima wa wataro yadaihi fatajafa an jambihi. Kemudian beliau rukuk, lantas beliau meletakkan kedua tangan beliau pada kedua lutut beliau, seakan-akan beliau menggenggam kedua lutut itu, lalu beliau menjauhkan dari kedua sisi lambungnya. Masya Allah. Ini semuanya dijelaskan dengan beberapa kali hadis yang isinya sama tadi adalah untuk saling menguatkan supaya kita lebih yakin lagi bahwa solu kama ro'aitumuni usoli, sholatlah kalian sebagaimana kau melihat aku sedang sholat. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farroja asabi'ahu. Lah ini dikuatkan lagi. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika rukuk? Bahwasanya Nabi itu apabila melakukan rukuk, beliau merenggangkan jari jemarinya tadi loh. Jadi ketika memegang dengkul, ya, tadi dengan cara jarinya gimana? Mekar, ya, mekar. Nanti ketika sujud, jarinya mingkup, ya. Bahkan ketika sujud kalau Nabi itu sampai kelihatan putih ketiaknya, artinya kan dulu kadang-kadang ada yang belajar nek putri nek sujud karo nggih nyangga susu katanya gitu. Nabi mengajarkan itu ya sama. Itu hanya berapa pendapat ulama ya. Jadi kalau namanya putra-putri ya sama ya. Ora usah nek putri kudu nyangga susune ben ra tiba ya Ibu ya. Kemudian yang keenam turun menuju sujud dengan meletakkan kedua tangan terlebih dahulu. Tapi ini nanti ada perbedaan pendapat. Jadi ketika mau sujud itu yang diletakkan tangan dulu, baru kaki. Ya. Cuman Umi ini ya enggak pernah sujud karena sholatnya sambil duduk. Ya. Kalau sujud bisa nanti bangunnya enggak bisa. Ya. Maka itu namanya sudah rukhsah ya. Maka bagaimana ibu-ibu yang masih diberikan kesehatan ketika sujud tadi gimana meletakkan tangan dulu, walaupun nanti ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan boleh meletakkan dengkulnya dulu gitu ya. Idza sajada ahadukum fala yatruk kama fala yabruk kama yabrukal ba'ir wal yadok yadahi qabla rukbataihi. Kalau ini yang menerangkan tentang apabila salah seorang di antara kalian bersujud, maka janganlah dia menderum sebagaimana menderumnya unta, dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum
kedua lututnya. Berarti ini yang menyuruh kita ketika sujud meletakkan tangan dulu sebelum lututnya. Ya, monggo yang kepenak mana? Insya Allah bisa tahu Bu prakteknya? Ya, prakteknya bisa. Maka nanti tinggal kok tadi diterangkan suruh menaruh tangannya dulu ya, nanti akan kita praktekkan ketika sholat. Semua adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu menerangkan sampai dari yang detail-detail ya. Yang ketujuh, menempatkan dahi. Dahimu mana dahi? Dahi adalah jidat. Ya, punya jidat. Ya. Kemudian hidung, dahi langsung ke hidung satu, dan dua tangan ke lantai dari tangan kanan dan tangan atau alas sholat, berarti apa? Sajadah ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada sajadah, langsung ke lantai, maka zaman dulu kalau habis sujud jidatnya itu penuh dengan pasir karena lantainya masih pasir. Jadi kalau habis sujud itu Masya Allah ya, itulah namanya zaman dahulu. Atau di sini disebutkan ala sholat atau sajadah dengan menjauhkan kedua tangan dari kedua sisi lambung, meletakkan dua telapak tangan di hadapan dua pundak dan dua telinga, mengangkat kedua siku serta menegakkan dua telapak kaki, merapatkan kedua tumit, menghadapkan jari jemari telapak tangan dan jari jemari telapak kaki ke arah kiblat. Nah ini berarti ini termasuk anggota sujud. Ada berapa? 7. Yang pertama tadi apa? Jidat dengan hidung dihitung 1. Kemudian 2 dan 3, tangan kanan, tangan kiri. Kemudian lutut kanan, lutut kiri. Terus yang terakhir jari jemari kaki. Semuanya diusahakan bisa menghadap kiblat, kecuali sing cantengan ya Bu ya. Nek cantengan kan kesenggol sidik aja, namanya aja canteng ya. Jadi kesenggol sidik aja langsung pripun jerit ya biasanya ya. Ini berarti meletakkan. Faidah sajada wa doa yadai ghaira muftarisen wala qabidiha wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil kiblata. Maka pada ketika bersujud beliau meletakkan kedua tangan beliau, tidak melebarkannya tetapi juga tidak menggenggam keduanya, serta menghadapkan ujung jari jemari kakinya ke arah kiblat. Kemudian hadis yang lain, apa katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena idza sholat farroja baina yadaihi hatta yabdua bayadu ibtoihi. Apabila Nabi mengerjakan sholat, beliau merenggangkan antara kedua tangannya sehingga tampaklah putih kedua ketiaknya. Ya kalau putih maksudnya ya tetap nggak kelihatan, tapi ketika sujud dengan cara mengangkat tangan. Jadi kalau seandainya buka gitu maksudnya, berarti putih ketiaknya itu kelihatan gitu ya. Jadi ini maksudnya supaya tangannya diangkat, karena nanti kalau dige nyonggo susu malah jadi ngantuk ya. Kancane wis berdiri, dhek masih sujud. Oh ternyata sare ya. Ada anak pondok, namanya anak pondok. Kancane wis tekan kendidi isih ngadeg wae. Ternyata ngadeg iki ngadeg turu to, Bu. Jadi kancane sudah itu pas tarweh. Karena tarwehnya memang bacaannya panjang ya. Jadi ngadeg itu dari rakaat awal sampai koncone ngalih iki ora melu ruku, ora melu sujud, tapi berdiri. Ternyata dia tidur. Orang mengantuk tapi tidur ya, saking mungkin urung iso bagi waktu tadi, namanya anak baru biasane wayahe turu
di situ suruh bangun untuk sholat ya, namanya santri ya Bu ya. Jadi turu itu sambil berdiri sampai nggak tahu teman-temannya sudah selesai, insya Allah ya. Kemudian Nabi bersabda, "Idza sajadta wadok kafaika warfa mirfaqaika." Apabila engkau bersujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikutmu. Lah, tadi ini dikuatkan lagi, suruh mengangkat kedua sikut. Maka kalau hadis yang lain tadi kan sampai kelihatan putih ketiaknya, walaupun ketiaknya ya putih. Ketiaknya kira-kira hitam apa putih? Biasanya hitam ya Bu ya, apalagi masih ada. Tapi kalau sudah tua ternyata enggak tumbuh ya Bu ya. Masya Allah ya, Allah itu memberikan kemurahan-kemurahan. Zaman ijek enom harus potong rambut kemaluan ya. Kemudian mencabut bulu ketiak. Ternyata anak wis tua ki tidak tumbuh ya Bu ya. Walau alam punya ibu tumbuh apa enggak? Enggak Bu, enggak ya. Kemudian pada hadis Abu Humaid juga mengatakan, termaktub juga tentang sujud, kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu minal ardi wa nakha yadaihi an jambihi wa wadoa kafaihi khadwa mangkibaihi. Apabila beliau bersujud, beliau itu menekankan hidung. Jadi hidungnya benar-benar ditekan. Pripun ditekannya maksudnya ya ke alas sujud tadi ya Bu ya. Ora saya maneman wah engko bedakku bedake rontok ya. Padahal kalau di sini diajarkan supaya menekankan hidung dan dahi beliau ke tanah atau alas sujud. Karena zaman dulu ndak ada alasnya ya, langsung ke tanah, dan menjauhkan kedua tangan beliau dari kedua sisi lambung dan meletakkan kedua telapak tangan beliau setentang sejajar kedua pundak beliau. Hadis Aisyah juga mengatakan, wa wajatuhu sajidan radon akibaihi mustakbilan bi atrofi asabihi al-qiblata. Lalu aku mendapati beliau bersujud dengan merapatkan kedua tumit beliau menghadapkan ujung jari jemari beliau ke arah kiblat. Masya Allah, semuanya diterangkan dengan secara mendetail semuanya tentang masalah sujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata masih banyak. Mungkin apa sampai sini dulu aja ya. Ya. Tak lipatnya ya. Jadi sunah-sunah dalam sholat itu diantaranya tadi dari sutroh, kemudian meluruskan punggung. Lah kalau kita tidak mengerjakan yang sunnah, ngerjakan yang apa? Nanti kadang-kadang Allah wing sunnah we rapopo. Tidak ya, memang waktu sholat itu kita mengerjakan yang sunnah itu maksudnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten nggih? Jadi memang kalau nanti kita bahas tentang yang sunnah itu mengerjakan dapat pahala, meninggalkan nggak apa-apa, ya itu kalau sudah kita nggak bisa berarti nggak apa-apa. Tapi selama kita mampu, ya berusaha untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin untuk sore hari ini mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa magfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian kita mendoakan kepada jamaah yang sakit, yakni
Bapak, oh Ibu Indi suaminya dari Bapak Susilo, ya. Allahumma ya Allah, Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa iswi antas safi la sifaan ila sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa iswi antas safi la sifaan ila sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas safi la sifaan ila sifauka sifaan la yughadiru saqama. La ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma asfi ibu India. Allahumma asfi ibu India. Allahumma asfi ibu India. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Apa? Tanya jawab. Oh, boleh. Masih ada 5 menit. Sore hari ini kita selesai. Ada ibu yang ada pertanyaan, masih ada waktu, boleh monggo. Kami persilakan. Yang ada apa yang bisa ditanyakan kepada